Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Asri SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kali ini saya ingin mengeksplorasi permasalahan yang saya hadapi selama pembelajaran di SMK Negeri 1 Pelampang di sekolah saya ini, yaitu mengenai masih kurangnya pemanfaatan inovasi pembelajaran bagi kami guru, terutama saya ini guru penjaskes, dalam penyampaian materi tentang pola hidup sehat. Nah, mulai kesempatan yang ini saya ingin menggali atau menambah pengetahuan dari narasumber saya, bagaimana cara pembelajaran yang inovatif, interaktif yang akan saya lakukan nanti dalam proses pembelajaran. Nah, saya perkenalkan dulu dengan narasumber saya ini. Selamat siang Bu April, maaf mengganggu waktunya Bu April. Ya, jadi Ibu April ini nama panjangnya itu Ibu Aprilia Roselani, SP Bu ya. Jadi biarpun beliau ini sarjana pertanian, tapi beliau ini sangat luar biasa menurut saya. Kenapa beliau saya jadikan narasumber? Karena beliau juga tergabung dalam komunitas rumah belajar Bu ya. Sahabat rumah belajar. Ya, betul. Terus sekaligus apa? Kapten Belajar ID Sumbawa. Wah, ya. Jadi beliau ini menjadi trainer di Sumbawa ini tentang pemanfaatan Google sebagai sarana pendidikan. Ya, betul. Jadi Google sebagai sarana pendidikan. Jadi itu mungkin yang ingin saya minta nanti saran-saran dari beliau tentang apa yang akan saya kerjakan dalam pembelajaran penjaskes, khususnya materi di dalam ruangan tentang pola hidup sehat. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan ingin saya utarakan, mungkin Ibu bisa menjawabkannya. Terima kasih Bu. Nah, ada satu pertanyaan pertama Bu ini tentang apa yang akan saya ingin tahu dari Ibu, yaitu mungkin apa itu metode pembelajaran yang menurut Ibu? Metode pembelajaran itu tentunya adalah salah satu teknik atau salah satu cara yang kita gunakan bagaimana agar bisa menyampaikan pembelajaran kita dari kita bisa sampaikan siswa. Jadi siswa bisa mendapatkan apa yang ingin kita beri. Jadi kita kasih 100, maka paling tidak siswa dapat 90, 95 dari apa yang kita beri tadi. Jadi makanya ada metode pembelajaran untuk memudahkan menyampaikan kita pembelajaran apa yang kita mau. Jadi intinya bagaimana anak-anak itu bisa menerima materinya Bu. Ya, gitu. Ya. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira dalam penyampaian metode pembelajaran ini, kira-kira apakah kita menggunakan media apa atau kolaborasi dengan apa? Mungkin itu mungkin yang ingin saya tahu. Ya, jadi kalau pembelajaran olahraga ya Pak ya? Ya, olahraga. Kalau pembelajaran olahraga, lalu kemudian misalkan kita ingin pembelajaran itu dalam ruangan, kita bisa menggunakan cara-cara interaktif. Jadi sekarang ini kan kebanyakan sudah punya HP ya? Iya, betul. Udah punya HP, Android, smartphone. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dalam pembelajaran. Contohnya ada Quizzes, ada Kahoot. Kemudian untuk merekam kegiatan olahraga, misalkan itu mungkin ada senam, ada kegiatan apa, Bapak bisa menggunakan YouTube juga. Oh, berarti medianya kita browsing di YouTube, kita berikan anak-anak. Bisa browsing media di YouTube atau Bapak bisa bikin media sendiri di YouTube. Bikin video, masukkan di YouTube, nanti anak-anak diminta untuk subscribe, kemudian nanti di-share kepada siswa. Siswa bisa mengikuti gerakan-gerakan itu, mungkin kalau di sekolah waktunya cuma terbatas ya, bisa diikuti di rumah. Kemudian kalau pembelajaran misalkan teori penjas, teori penjas kan kadang-kadang itu susah diterima buat siswa ya, karena materinya luas, kadang angka-angka atau bagaimana. Nah, itu bisa menggunakan Quizzes atau Kahoot. Nah, jadi siswa itu bawa HP, bawa smartphone. Kita nanti modalnya pakai proyektor. Jadi proyektor itu di depan, nanti kita tampil. Jadi Quizzes itu siswa nanti bisa kita lakukan seperti game menjawab pertanyaan, tapi itu ada skornya. Jadi kalau cepat, kalau benar nanti ada skornya minta. Nah, jadi anak-anak itu senang
melakukan kuis-kuis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tapi tidak monoton, tidak biasa-biasa pakai kertas, pakai mungkin Google Form yang biasa, tapi di sini ada kuis, ada gamenya. Nah itu asik sekali, ada musiknya, gambarnya mungkin bisa bergerak. Nah itu bisa pakai quizzes atau Kahoot. Oh, betul. Nah, mungkin itu Bu, terima kasih Bu ya. Tadi sangat saya tertarik tadi itu dengan quizzes atau Kahoot itu. Nah ini yang mungkin bagi kita guru Pinjaskes ini mungkin kita belum tahu nih bagaimana pengaplikasiannya di dalam pembelajaran Pinjaskes nih. Apakah itu perlu pembelajaran yang spesifik atau bagaimana itu Ibu? Karena itu kita saya juga baru mendengar nih Kahoot ini apa Kahoot ini. Ya. Bisa, Bu? Jadi Bapak nanti di sini misalnya tentang materi sepak bola. Ya, betul, Sepak bola ini kan anak-anak umumnya pasti sudah tahu ya, cara bermain itu seperti apa. Jadi umumnya sudah tahu, tapi teorinya mungkin dia belum tahu. Nah, jadi sebelum anak-anak itu belajar tentang sepak bola secara detail, mungkin bisa ada namanya pretest dulu. Oh, ya, pretestnya pakai quizzes atau pakai Kahoot tadi. Jadi semacam ada kuis-kuis, ada 10 soal misal. Anak nanti menjawab. Nah, nanti Bapak bisa melihat soal yang dikasihkan pas awal sama nanti ketika sudah dikasih teori sesudah mendapatkan teorinya apakah ada peningkatan. Nah itu bisa pakai kuis atau Kahoot. Nah apa sih bedanya kuis sama Kahoot ini dengan media lain untuk misal ya kertas ini untuk menjawab pertanyaan, soal-soal ini kan terlalu biasa Pak, terlalu monoton. Siswa nggak bisa mengevaluasi langsung. Jadi kalau pakai Kahoot itu mereka bisa melihat di papan, ternyata skornya udah 8, skornya udah 9. Temannya ini yang tadinya skornya 2 tiba-tiba udah naik melesat. Jadi dia ada rasa kompetitif untuk mencapai meningkatkan nilainya. Sedangkan kalau kertas kayak ini kan Bapak koreksi dulu satu persatu, belum hasilnya bagaimana. Nah itu kelebihannya kalau menggunakan media interaktif. Ya berarti intinya media-media ini bagaimana memotivasi anak-anak untuk mau belajar. Dan menyukai ujian juga. Yang biasanya ujian itu sepaneng, ujian itu membosankan, bikin ngantuk, bikin stres, jadi seneng. Berarti dalam tadi yang disampaikan oleh Ibu April, saya bisa menarik kesimpulan penggunaan media pembelajaran ini sangat memungkinkan anak-anak itu menyukai mata pelajaran tersebut. Betul. Menyukai dan menantikan kehadiran Bapak untuk mengajar di kelas. Betul, ya. Ya, terima kasih Bu April atas apa yang disampaikan pada hari ini, luar biasa ilmu yang saya dapatkan tentang pembelajaran inovatif yang saya ambil, yang saya angkat ini karena kita sebagai guru Pinjaskes banyaknya di lapangan ya Ibu. Kita tahunya yang penting main bola, main basket, main voli, selesai. Tapi sekarang setelah saya berhadapan dengan Ibu April, ternyata terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Terima kasih Bu April. Mudah-mudahan Ibu April tetap sehat selalu dan semangat dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu April atas motivasi. Mungkin ada kata-kata terakhir Bu April mungkin untuk teman-teman saya guru-guru PPG yang akan jabatan Universitas Negeri Gorontalo, guru Pinjaskes. Mungkin Bu April silakan waktunya. Tetap semangat Bapak Ibu untuk memperjuangkan PPG ini. Semoga ikhtiar usaha Bapak Ibu sekalian nanti membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Ya, terima kasih Bu April atas motivasinya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membuat perubahan yang lebih baik bagi siswa-siswi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.